karena mencium hajar aswadnya, tapi Allah begitu dekat sama aku gitu. Allah begitu baik sama aku yang akunya belum terlalu baik gitu. Belum sesempurna yang Allah pengen. Allah benar-benar baik sama aku. Allah banyak nolong aku. Bahkan doa yang belum aku ucap Allah tahu gitu. Itu yang bikin aku kayak gak ada alasan lagi aku untuk cara aku berterima kasih sama Allah ya dengan cara berhijab ini. Dialah Jenita Janet. Dulu dikenal sebagai biduan dangdut dengan rambut palsu warna-warni dan gaya panggung yang mencolok. Namun kini, segalanya berubah. Ia memilih meninggalkan gemerlap dunia hiburan demi satu hal, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menutup aurat, memperbaiki diri, dan bertekad menjadi wanita yang bertakwa. Bukan karena paksaan, tapi karena hidayah Allah yang mengutuk hatinya, datang dari tanah suci, tepat di depan Ka'bah. Di sana, air matanya jatuh, bukan lagi karena sorak penonton, tapi karena rasa haru saat menyadari betapa besarnya kasih sayang Allah. Inilah salah satu jalur langitnya. Kita udah bareng sama anak-anak yatim nih. Luar biasa. Kak, ini kan kakak udah aktif nih, suka menyantuni anak yatim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa loh. Jadi sudah sedekat apa sih kakak sebenarnya sama mereka ini, Kak? Apa ya, karena aku tuh punya adik cuma satu dan gak punya kakak. Jadi kayak masih banyak kasih sayang Janet yang memang harus Janet salurin. Ya salah satunya untuk adik-adik kesayangan aku ini, Masya Allah ya. Semoga silaturahmi kita panjang karena banyak juga Janet tuh keliling jadi antara Bogor, Jakarta, sama Bandung. Masya Allah. Nah sekarang lagi di Bogor, makanya seneng nggak kalian? Seneng kak? Seneng kak? Bener. Itu dari kemarin tuh pengen banget ngajak mereka ke sini kak. Baik. Gitu. Jadi aku udah siapin tempat di dalam. Alhamdulillah. Pujo Langit, penyanyi yang dahulu terkenal dengan lagu dangdut Diri Jack ini memilih untuk berhijrah di tahun 2021. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hati, meski harus melalui ujian demi ujian dari perceraian pertama yang menguji keikhlasan hingga penantian panjang untuk dikaruniai sang buah hati. Kan semasa pernikahan yang pertama Allah mengasih cobaan, gagal gitu kan. 9 tahun pun menunggu dikasih kepercayaan untuk punya keturunan, tapi sama Allah belum dikasih keturunan. Sekarang di pernikahan yang kedua, Allah juga masih pengen memantapkan hati. Nah ini adalah cara nunjukin ke Allah bahwa Janet tuh udah siap gitu loh. Lagi merayu Allah sebenarnya ini. Masya Allah, ya merayu Allah dengan menyantuni mereka ya. Pujo Langit, setiap bulan, Jenita Janet tak pernah lupa untuk berbagi dengan anak-anak yatim. Memuliakan mereka dengan makan bersama, mengajak mereka jalan-jalan, tertawa, dan merasakan indahnya kasih sayang. Kata Jenita, melihat mereka tersenyum, merasakan hal yang belum pernah mereka coba, itu adalah karunia kebahagiaan yang tak tergantikan. Masya Allah. Wah, tuh. Kok semua matanya ke di sini Pada anggarannya? pengen maca nih. Maca? Suka maca? Ayo kita order yang banyak, Ya pokoknya sesuka hati kalian. Oke, siap? Oke. Nanti abis ini kalian pilih menu makanan dan juga dessertnya ya. Oke, kita sambil duduk dulu. Oke, yuk. Oke, Udah disiapin juga. yuk. Yuk, perjuangannya. Maca. Jalur Langit Jenita Janet ini mengingatkan pesan guru saya bahwa memuliakan anak yatim selain bisa melembutkan hati untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga jadi cara terbaik untuk mendekatkan seseorang pada Rasulullah kelak di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim dengan baik akan berada di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, telunjuk dan tengah. Ini dia maca pesanan adik-adikku sayang, maca strawberry ya. Sok kalian cobain. Nih. Nih sedotannya. Satu lagi punya siapa nih? Oh di sini ya. Nah. Sama-sama sayang. Tuh makanannya juga udah jadi, udah datang. Terima kasih Mas. Selamat makan. Wah, Masya Allah. Selamat makan ya semuanya ya.
koneksi antara kakak dan anak-anak ini memang udah sedekat itu gitu loh. Senang sih, senang banget dikasih kesempatan karena kadang kita punya rejeki, kita pengen berbuat baik nih udah ada uangnya, udah ada niatnya nih. Ya. Tapi Allah belum mempertemukan gitu, belum dikasih kesempatan untuk pengen bisa bermanfaat. Nah itu kadang-kadang juga berarti belum rezeki kita. Pejuang Langit, menjadi sosok Jenita Janet yang berada di titik ini bukanlah hal mudah, butuh perjuangan luar biasa. Sejak sekolah dasar, Jenita Janet sudah harus berjuang menjadi penyanyi, dari panggung ke panggung untuk dapat membiayai sekolah dan hidupnya. Sampai Allah SWT memberi kemudahan karirnya menanjak sebagai penyanyi dangdut. Ya, karirnya menanjak hingga bertahan terus hingga 15 tahun. Semua itu berubah seketika saat hidayah datang ketika umroh pertamanya. Di umroh pertama tuh Janet nggak ada ekspektasi apapun. Yang pasti Janet pengen panggilan Allah ini bisa terlaksana aja itu. Karena ngelihat video Ka'bah aja aku udah bergetar hati aku. Biasanya aku sujud di atas sejadah, terus di bawahnya tuh kan Ka'bah gitu, cuma ngelihat gambarnya doang. Terus pas waktu itu ngelihat Ka'bah di depan mata, itu tiba-tiba itu bener-bener gemeter badan aku, udah nggak bisa lagi nahan nangis. Terus kayak padahal Janet sadar gitu, aku nih belum sesempurna wanita muslimah yang lainnya gitu. Tapi kok Allah ngasih nikmat ini begitu luar biasa. Setelah ngelihat Ka'bah, aku ngelihat ke kanan kiri, Masya Allah, Allah ngasih nikmatnya tuh aku bisa ngelihat ibu bapak masih ada gitu. Terus pada saat itu kan Janet baru gagal berumah tangga selama 9 tahun. Terus kemudian Allah manggil Janet ke Baitullah dengan sosok laki-laki yang diamanahkan sama Allah buat ngejaga Janet gitu. Wah, Masya Allah, jadi kayak lengkap banget. Pada saat itu Janet juga berangkat dengan ibu mertua juga. Jadi benar-benar kenikmatan luar biasa. Pejuang Langit, di Tanah Suci ia mendapatkan pencerahan dan jadi perjalanan spiritual yang luar biasa dalam hidupnya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di Tanah Suci, Allah SWT seakan mengingatkan dirinya dengan dosa-dosanya yang lalu, mengingatkan pada penampilannya di atas panggung. Kayak ibadah aku dilancarin, ya Allah. Aku pengen benar-benar umroh ini tuh, umroh wajibnya selesai dengan sempurna gitu. Gitu apa, doa aku cuma itu aja. Terus kayaknya dari sini sih kita ngedoakan, pengen doa ini itu segala macam. Pas udah nyampe sana benar-benar kayak nggak ada doa lain selain ya Allah maafkan dosa aku, itu aja sih. Pejuang Langit, umroh pertama benar-benar mengesankan Janeta hingga membuatnya tersadar bahwa selama ini Allah SWT begitu sayang kepada dirinya. Subhanallah, di momen itu Allah SWT mempermudah ibadahnya dan membantunya dan mengabulkan doa-doanya. Bisa nggak ya Allah, aku mencium Hajar Aswad gitu. Aku pengen karena Rasulullah pernah melakukan hal yang sama, batu dari surga itu seperti apa. Aku pengen lihat kebesaran-Mu ya Allah. Gitu. Tiba-tiba ada laki-laki orang Arab gitu mungkin ya. Terus dia kayak ngarahin gitu, kayak pegang ini. Allahu Akbar. Aku pegang tuh di pinggiran Ka'bah itu, di bawahnya pintu Ka'bah ada kayak batu gitu. Aku disuruh pegang ke situ, terus si laki-laki itu bener-bener kayak ngejagain Janet dari depan, pegang sini gitu, kayak pakai bahasa Arabnya dia itu. Terus tiba-tiba di depan Janet udah Hajar Aswad. Masya Allah, luar biasa. Aku bener-bener doa di situ langsung dikabul. Allahu Akbar. Di tengah puluhan ribu jemaah yang tawaf, Janeta Janet merasa kehadiran Allah SWT begitu dekat. Seolah tak ada siapa-siapa, hanya dirinya dan Allah Azza wa Jalla. Hatinya tenang, jiwanya damai. Ibadah itu membuatnya menangis dalam syukur yang dalam. Momen itulah yang menguatkan hatinya. Bagaimana cara aku berterima kasih kepada penciptaku? Dan di detik itu pula, dengan keteguhan dan cinta yang tulus, Janet memantapkan hati untuk menutup aurat. Allahu Akbar. Bukan karena mencium Hajar Aswadnya, tapi Allah begitu dekat sama aku gitu. Allah begitu baik sama aku yang akunya belum
terlalu baik gitu. Belum sesempurna yang Allah pengen. Allah benar-benar baik sama aku. Allah banyak nolong aku. Bahkan doa yang belum aku ucap Allah tahu gitu. Itu yang bikin aku kayak gak ada alasan lagi aku untuk cara aku berterima kasih sama Allah ya dengan cara berhijab ini. Puji langit, padahal sebelum umroh, Janet memiliki 5 lagu dan telah membuat video klip dengan biaya ratusan juta rupiah. Dan 5 lagu itu harusnya Janet rilis setelah pulang umroh. Namun, hatinya yang teguh untuk menutup aurat, ia membatalkan semua rencananya. Benar-benar ujian berat, namun ia memilih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Aku bikin 5 video klip itu di berbagai daerah. Di Jogja, di Bandung, di Jakarta, sampai di Bali. Itu lumayan kosnya gitu. Masya Allah. Udah siap tayang. Tapi pada saat itu karena aku bikin video klipnya belum pakai hijab, jadi aku memutuskan untuk nggak nayangin. Puji langit, Janet merelakan kesenangan dan karir yang ia dambakan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi teringat dengan sabda Rasulullah yang disampaikan guru saya, bahwa seseorang yang berani meninggalkan apapun demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena aku, melainkan aku akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya." Kak, tadi aku udah Ya. sempat ngobrol sedikit sama mereka. Kan katanya nih mereka juga lagi proses menghafalkan Al-Quran. Yang insya Allah mau jadi hafizah nih. Masya Allah. Nah di sini siapa tadi yang? Sela ya? Sela tadi hafalannya sekarang udah masuk di juz 29. Masya Allah banget. Nah. Itu cita-cita aku loh Kak. Oh ya? Jadi dulu pas dikasih sama Allah suara untuk bisa nyanyi, kemudian ketika setelah berhijrah kayak pengen suara ini teh jadi bermanfaat gitu, bisa Masya Allah. buat baca Al-Quran dengan nada-nada yang merdu, dengan bacaan yang benar. Masya Allah, makanya salut banget sama para hafiz-hafiz Al-Quran tuh, luar Wow. biasa. Sela, kalau Sela biasanya bacain Quran surat apa? Al-Ma'arij. Masya Wah, Allah. Masya Allah. Boleh dong, Kak Janet pengen denger. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Shadaqallahul adzim. Sela makasih banyak ya. Nah kalau dari Kak Janet nih, Iya. ada nggak surat dalam Al-Quran yang menjadi surat favorit yang rutin sekali Kak Janet baca? Masya Allah. Al-Fatihah. Kenapa jatuh hati banget sama Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah ini kalau kita bacanya bener, mahrojnya betul, artinya betul, ini bisa jadi obat Kak. Jujur, buat Janet sendiri itu jadi obat. Jadi healingnya pada saat Janet waktu itu lagi down-nya, aku baca Al-Fatihah yang bener-bener, kemudian Janet resapin banget artinya. Iya, karena budua iya, karena stain. Bergetar hati Janet. Aku langsung connect gitu, kayak nyambut doa aku gitu di Al-Fatihah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah surah Al-Fatihah. Bila dibaca dan dihayati, memang bisa menggetarkan. Karena Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Semua kandungan Al-Quran ada pada surah ini. Bahkan kata guru saya, surah Al-Fatihah adalah surah dialog antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sampai pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat ini adalah pertemuan antara dua hak Allah dan hak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman,
Aku membagi salat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ketika hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Pengurus Panti Asuhan Darus Shalihat mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Janet yang telah mengajak anak-anak kami di sini untuk berbagi kebahagiaan. Semoga membawa keberkahan untuk semuanya dan Kak Janet tambah disayang sama suami, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Penjuru Langit, kini salah satu doa terindah Jenita Janet adalah memiliki keluarga yang sama-sama ingin menggapai surga. Di pernikahan keduanya bersama Danu, Allah SWT memberikan lebih dari sekedar pasangan hidup. Allah memberikan teman beribadah, sahabat dalam sujud, dan penuntun dalam doa. Melalui cinta itu pula, Allah membuka jalan baginya untuk menjadi seorang pebisnis agar hidupnya lebih berkah. Dan setiap usahanya menjadi ladang pahala. Allahu Akbar. Karena kami berdua berangkat dari background pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya. Aku setelah istiqoroh, minta sama Allah, aku nggak mau gagal lagi. Aku terus minta selama 3 minggu berturut-turut. Aku sholat malam terus minta sholat taubat. Sepanjang beberapa minggu itu aku istiqoroh terus. Benar nggak ya Allah, ini pilihan aku dan Engkau hadirkan dia. Apakah ini terlalu cepat? Tapi Allah ngeyakinin hati aku untuk bismillah. 2020 menjadi tahun istimewa bagi Jenita Janet. Ia memantapkan diri untuk menjadi seorang istri solehah. Bersama sang suami, Danu, mereka terus melangkah ke tanah suci, memohon dan meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta rezeki yang penuh berkah yang mereka ikhtiarkan bersama dalam cinta dan ketaatan. Masya Allah. Tahun pertama aja udah ngedoanya, ya Allah, aku pasrahkan semua jalan hidup aku sama Allah. Cuma buat ngarepin ridho Allah, supaya pernikahan kita tuh adalah jalan kita menuju surganya Allah nanti. Insya Allah. Karena aku bilang berkali-kali sama suami, aku tuh butuh imam, panutan. Kenapa aku memilih untuk cepat menikah pun, karena aku nggak mau salah jalan. Sampai ini kita udah mau 5 tahun, 5 tahun pernikahan. Janet masih ngedoa sama Allah, ya Allah, kita udah ngecek ke dokter dan alhamdulillah kita berdua sehat, tidak ada keluhan apapun. Dan sesuai dengan apa yang kami terima, kami bisa mendapatkan keturunan dengan cara alami. Berdoanya benar-benar kayak ngobrol gitu sama orang tua gitu, sama Allah tuh. Tapi Allah, Engkau masih belum berkehendak untuk Janet bisa punya keturunan. Masih banyak dosa-dosa aku, ya Allah. Jadi aku minta hilangkan dulu beban-beban itu. Dosa-dosa aku dihapusin dulu. Aku harus benar-benar ngeyakinin Allah ya. Cara salah satunya adalah menyayangi, mencintai adik-adik kita di yayasan. Penjuru Langit, meninggalkan karir sebagai penyanyi dangdut dengan image unik bukan keputusan mudah bagi Janeta. Karir yang ia raih dengan susah payah dan ia dambakan selama ini ditinggalkan demi menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, subhanallah, saat ia lepaskan dunia, Allah ganti dengan berkah yang lebih mulia. Kini Janet menjadi seorang pengusaha sukses, dari restoran, berbagai usaha lain, hingga Allah berikan rezeki memiliki lapangan olahraga pedal. Masya Allah. Coba, kasih ke temannya, tapi deketin ke raketnya. Oke. Wah. Wah, Masya Allah Kak Janet. Ternyata seru ya latihan main pedal ya. Wah, keren. Keren, Masya Allah banget ya. Nah, Kak Janet, Masya Allah, dari tadi kita udah ngobrol dan alhamdulillah sekarang kan berkahnya luar biasa nih. Begitu cepat Allah ngasih pembelajaran buat Janet. Dimanapun, karena emang doa Janet dulu. Ketika Janet berangkat dari Bandung ke Jakarta untuk menjadi seorang artis yang sesungguhnya itu kayak gimana sih? Itu aja niat aku, doa aku, ya Allah, dimanapun Janet berada, dimanapun Janet berpijak, aku pengen berdampak gitu. Hal kecil padahal itu mungkin sekedar omongan pada saat itu, tapi ternyata Janet bawa sampai detik sekarang.
Pejuang langit, bahkan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali membuka pintu rezeki untuk Janet. Ia kembali berkarya, mengeluarkan lagu baru. Namun kali ini dengan penampilan yang berbeda, ia berhijab dengan suara yang memuji keagungan Allah dan keindahan iman. Masya Allah, seindah itulah hidayah bekerja. Apalagi nih juga kita juga ngajarin anak-anak yatim piatu ya. Ya, wah luar biasa nih. Nih hal-hal yang jarang terekspos di media sosial ini. Malu Kak, aku tuh sebenarnya malu karena aku malah bilang, aduh gimana ya, tapi aku pengen nunjukin semangat ini buat teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman lain juga ingin mengajak adik-adik yang ini mereka pada berprestasi loh, pada langsung bisa. Masya Ketika Allah, kita tuh diajarin langsung, mereka sebenarnya punya bakat di bidang olahraga. Cuma mungkin belum ada medianya, belum ada kesempatannya aja untuk itu. Belum tersalurkan. Belum tersalurkan. Nih caranya, Kak Janet mau ngelempar ke sana ya, harus cross. Oke, siap. Bolanya harus mantul dulu ke bawah, tapi jangan terlalu tinggi. 1, 2, 3. Ambil. Coba lagi. Oke, siap. Siap-siap ya, kalau bolanya ke pinggir, kita geser ke pinggir ya. Oke, siap. Bolanya jangan terlalu tinggi, cukup dipantulin aja. 1, 2, 3. Lempar, ambil. Pejuang langit, kata guru saya, Allah telah berjanji, siapa yang berhijrah di jalannya, tak perlu takut akan rezeki, karena Allah sendiri yang akan menjamin hidupnya. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Hidup di atas panggung, disinari gemerlap dunia dan tepuk tangan manusia. Namun kini, segalanya berubah. Ia memilih menjadi hamba yang mengejar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang teguh, ia melangkah di jalan hijrah. Dan keteguhan itu, tak ada kekuatan di dunia yang bisa menghalanginya. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.